صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ذوي الأرواح ومشايخنا ومعلمينا خصوصا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkannya di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini, yaitu dalam acara bulanan pembacaan manaqib pengurus kumpul serta pembacaan kitab masalah rahasia sembahyang. Dan sekaligus pada malam hari ini kita sama-sama mahaul pengurus kumpul serta mahaul arwah Haji bin Tasim Basuni bin Masri bin Haji Masri kan? Dengan harapan dan tujuan kita mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat yang banyak. Mudah-mudahan segala urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan wabil khusus pada malam hari ini seluruh amal-amal ibadah yang kita baca, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya pada pengurus kumpul, dan khusus lagi kepada arwah Haji bin Tasim dan Basuni. Mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan, kebahagiaan, dan segala dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Pecinta pengurus kumpul rahimakumullah, keramat pengurus kumpul yang ke-28 yaitu selamatnya tas yang berisi uang yang sangat banyak. Saat melaksanakan ibadah haji bersama keluarga, Guru Zaini dan rombongan memiliki seorang syekh sebagai muzawir dan mutawif yang bernama Syekh Ridwan Mirdad. Saat di perjalanan haji, Syekh Ridwan yang ketika itu sedang memimpin pembacaan talbiyah terlihat gelisah. Dari raut mukanya ada semacam rasa sedih tergambar jelas di sana. Guru Zaini yang melihat itu segera mendekati Syekh Ridwan dan mengatakan agar Syekh bisa tenang karena sesuatu yang lagi dipikirkan Syekh ada di butir, tidak hilang. Letaknya di sini dan di dalam posisinya begini. Syekh Ridwan sangat terkejut dengan apa yang dituturkan Guru Zaini, karena beliau bisa mengetahui yang sedang ada di dalam pikiran. Ketika itu Syekh tengah memikirkan uang jamaahnya yang ia letakkan di sebuah tas, tapi ia sempat lupa meletakkan tas itu di mana letaknya.
Berdasarkan apa yang disampaikan Guru Zaini tersebut, maka Syekh harus segera menemukan tas itu dan kembali. Beliau kemudian minta turun dari bis untuk kembali ke hotel, dan sesampai di hotel ternyata tas itu masih ada dan utuh di tempatnya. Persis seperti yang disampaikan, yang dikatakan oleh Guru Zaini atau Guru Sekumpul. Nah, ini satu kelebihan dan satu keramat. Artinya Guru Sekumpul diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu kasyaf, sehingga mengetahui tentang keadaan hati Syekh Ridwan. Sampai-sampai yang di dalam pikiran daripada Syekh Ridwan ini diketahui oleh Sidin. Jadi Syekh Ridwan ini Sidin memimpin jamaah ulah haji. Nah, ketika memimpin sampai ke sana naik bis entah kemana, Sidin ke Madinah kan. Nah, pada saat itu Sidin kena pucat, gelisah. Sekalinya Sidin kegenangan kita tinggal di hotel. Cuma andakannya di mana sudah tahu. Takutan Sidin kalau diambil orang. Lalu Guru Sekumpul ini berparah dipandiri Sidin, pian kada usah khawatir, pian kada usah tenang. Duit pian yang di dalam tas itu ada aja. Letaknya di sini, coba dilihat ada. Sidin kada ingat di mana andak. Jadi ujar Guru Sekumpul, pian jangan khawatir. Tas pian anaknya di sini, duitnya ada aja lengkap. Nah, lalu Sidin Bulik lihati ternyata apa yang dikatakan oleh Guru Sekumpul itu benar. Nah, ini artinya secara ringkas Sidin diberikan oleh Allah Ta'ala kasyaf pada saat itu. Nah, pada saat itu diberikan oleh Allah Ta'ala kasyaf. Jadi dengan keramat Guru Sekumpul yang ke-28 ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala yang pertama dulu keberkahan Sidin. Karena malam hari ini kita sama-sama mahauli Sidin. Mudah-mudahan Sidin memandang kita dengan rahmat dan kasih sayang, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah beserta Sidin di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah keramat Sidin yang ke-28. Sambung ina bulan akan datang. Keramat yang ke-29. Insyaallah bulan akan datang itu kada salah di bulan 1 Sya'ban atau bulan 2 Sya'ban. Tak ada perbedaan pinanya. Jadi insyaallah yang mengisi kina tausiah anak, insyaallah anak arwah guru asri. Insyaallah tausiah. Mungkin pembacaan manaqib sedikit seperti tadi, kemudian dilanjutkan dengan tausiah sedikit. Waqala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi daripada orang yang lupa. Nah, ini Tuhan memberi peringatan, memberi larangan lawan kita, dan janganlah engkau menjadi termasuk daripada orang yang lupa. Nah, ini larangan Tuhan, jangan Tuhan. Ditegah, dilarang oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang lupa. Kenapa? Karena orang yang lupa itu sangat kada baik. Lupa dengan perintah Allah itu sangat kada baik. Lupa masalah dunia itu kan kada baik, apalagi masalah agama. Misalnya kita kelupaan benar, anda kunci kada ingat abud, 2 jam cari kunci aja, mencari tasbih abud, soalnya diburu seorang. Nah, jadi lupa ini menyusahkan. Jadi kawan ini aku memberi nomor, diberi kawan nomor, dicatat, kada ingat mana, maka penting benar nih. Kan kada bagus kalau lah kamu lupa ini. Jadi ujar Tuhan, janganlah kamu itu menjadi orang yang lupa. Itu masalah dunia kada bagus kita penglupaan.
apalagi masalah akhirat. Di sini Allah melarang jangan sampai kita ini termasuk daripada orang yang lupa. Nah, cuma babnya di sini lupa ketika sembahyang, kan diingat lawan Tuhan. Cuma yang perlu kita pahami, larangan Allah Ta'ala ini bukan haram. Kadang-kadang kita kan salah pengertian dilarang, padahal kan berarti haram ya. Ada arti dilarang di sini supaya jangan digawi. Cuma mungkin kita kadang menggawi, kadang berdosa, itu dilarang ngarannya. Tapi kalau haram, nah itu jelas larangannya adalah berdosa. Jadi banyak larangan-larangan itu yang menunjukkan bukan haram hukumnya. Misal kita dalam kehidupan, misalnya kita berisi anak, jadi ujar abahnya, nak jangan makan inilah, Ina makan ini sakit parut, dihantuknya oleh anak. Jadi kada haram sebenarnya itu, inya makan itu kada haram, cuma ditegah, jangan sampai makan itu jadi tegah. Jadi larangan itu bukan haram, tetapi supaya kita berhati-hati karena ada larangan tadi. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi daripada orang yang lupa. Cuma di sini lupa di dalam sembahyang. Nahyun wa zahiruhu tahrim, maka orang yang lupa itu dilarang dan zahirnya adalah haram. Jadi orang yang sembahyang itu dilarang lupa, tapi secara zahir ditegah, artinya haram. Arti haram itu jangan sampai kita itu lupa. Ancamannya apa? Apabila kita lupa, maka kita akan mendapat pahala sekedar kelupaan kita itu. Jadi ditekan benar supaya jangan sampai lupa. Hatta ta'lamu ma taqul, sehingga kamu mengetahui sesuatu yang kamu kata. Sehingga kamu sadar, sehingga kamu mengetahui sesuatu yang kamu kata. Nah ini ayat ini hatta ta'lamu ma taqulun, ini ta'lilun linahyi sakran, itu merupakan sebab dilarangnya mabuk. Kenapa? Karena orang yang mabuk itu orang yang lupa. Maka orang yang lupa itu dilarang untuk melaksanakan sembahyang. Kenapa? Karena sembahyangnya kada tahu inya sempurna, pasti sudah tak salah-salah bacaannya. Nah itu sebabnya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui, sehingga kamu sadar sesuatu yang kamu ketahui. Nah itu orang yang mabuk dilarang sembahyang karena inya lupa. Nah sekarang orang yang lupa di dalam sembahyang itu pun dilarang. Maka orang yang lupa di dalam sembahyang sama dianggap kayak orang mabuk. Orang mabuk lupa, orang sembahyang kada ingat lawan Tuhan lupa juga. Orang sembahyang keganangan dunia, menarawang keganangan dunia macam-macam, kada ingat lawan Tuhan, maka itu sama dengan orang yang mabuk sembahyang. Ada orang mabuk lalu nya sembahyang. Di zaman Sayyidina Umar orang mabuk sembahyang kada kakaruan membaca qul ya ayyuhal kafirun tabulang pulih. Lalu diharamkan meminum arak mabuk. Kenapa? Karena sembahyangnya kacau. Nah itu kok larangan langsung pengharaman, asalnya kada haram, dilarang aja, ditegah aja, kemudian ayat turun langsung haram hukumnya. Kenapa? Karena tadi ingat. Nah, jadi orang nang mabuk lalu sembahyang. Nah itu berarti ketika mabuknya tadi ingat lawan Tuhan. Nah sekarang kebanyakan kita sekarang ini sembahyang bukan mabuk minum arak,
tetapi mabuk dengan dunia. Kalau dengan dunia, di sini maksud ayatnya. Allahu Akbar. Si syaitan ininya melihat, oh ini orangnya berumat, ke arah kerumahan ini budak. Oh ini iblis, bacahan matian, penggelaman. Kita kata heran ini kan jadi masalah. Apabila kita heran nih, sambung terus nih dalam hati kita menaradak biasa, pacah ulang lainnya. Kesambung terus nih kisahnya nih. Nah di situ syaitan ini sangat tahu keadaan kita. Oh ini orangnya pedagang, kedagangan situnya mengarahkan di dalam sembahyang supaya ingat dagangan. Tujuannya agar kita kada ingat dengan Allah. Itu syaitan menyetrum cari uang. Kayak situnya Allahu Akbar isuk kauman siapa pulang satu rumah. Kalau jadi masalah Allah nang ada bagus tuh kurang ada yang harus bertanam pun di satu rumah itu ada bagus tuh kenapa linak korban kurang amun nyetrum di sungai umum apa itu di parit-parit umum juga kauman orang yang banyak tangga-tangga. Tapi kalau kauman orang nang benihnya hanya bertanam kasihan orang. Nah di situ ada hukum kayaknya tuh karena menyakiti hati orang. Mabuk dengan dunia. Arti mabuk dengan dunia kaganangan lawan dunia sehingga lupa dengan Allah. Itu disamakan dengan orang yang mabuk sembahyang. Nah, ini kebanyakan kita kalau sembahyang nih, kebanyakan kita kada ingat lawan Tuhan. Untung-untung waktu Allah Akbar teringat lawan Allah. Allahu Akbar, hati Allah Akbar juga. Nah itu larangan orang yang sembahyang jangan sampai lupa kepada Allah. Wa huwa mutarratun fil ghafil mustaghriki al-hammi bil waswah. Dan dia mabuk mendatang pada orang yang lupa, yang tenggelam cita-citanya dengan bisikan-bisikan. Yo kada gampangan. Orang nang mabuk minum arak. Orang nang mabuk dengan dunia. Dia tenggelam dengan bisikan-bisikan hati dan dia kada sadar itu adalah godaan syaitan. Kita misalnya di kantor, gawian apa? Ini dalam sembahyang kebenaran malam pun si anu belum tak ikatan lagi, si anu belum tak ikatan lagi, kasitunya menggoda. Jadi orang sembahyang itu lepas bisa kanda urusan dunia digalakan. Allahu Akbar. Bebayang ingat tangkis langsung pulang Allah ingat akan Allah pulang. Itu ngaruhnya malawangi daripada godaan daripada syaitan. Itu termasuk khusyuk atau ganangan kaumaan. Ampih kembali kepada sembahyang. Bisa sambung nah ini nang sulit menurutakan keinginan daripada syaitan. Dan dia mampu pada orang yang lupa itu mendatang dan dia tenggelam cita-citanya dengan bisikan-bisikan. Wa afkarid dunia dan tenggelam memikirkan dunia. Bahkan ada gampangan ya. Kada gampangan. Orang nang kawa sembahyang khusyuk itu adalah orang nang kada tapi mengurus dunia. Kawa sembahyang khusyuk. Selama kita banyak masalah urusan dunia, jangan sampai kawa khusyuk. Itu di dalam kitab tuh. Selama kita masih banyak mengurus masalah dunia, makin banyak, makin minik kepala kita, makin banyak, makin memikirkan. Ada kawa sembahyang khusyuk. Kecuali berjamaah. Berjamaah masih ada bantuan-bantuan. Orang nang kawa sembahyang khusyuk itu yaitu orang nang kada mengurus dunia. Latihan latihan sembahyang dulu, sembahyang khusyuk. Karena sudah berhasil, kada apa lagi mengurus dunia.
sudah berhasil bujur artinya sudah mantap sudah. Jadi makin banyak kita masalah dunia, makin susah sembahyang khusyuk, makin susah. Dan itu terbukti. Di mana buktinya? Kita kadang merasa akan manis beribadah. Beribadah itu kada nyaman. Beribadah itu tak rasa lapah. Orang nang khusyuk, ia merasakan ibadah itu nyaman, ibadah itu manis. Nah itu bukti tuh. Arti khusyuk itu nyaman. Buktinya nyaman sembahyang. Apabila kita merasa lapah sembahyang, merasa lelah, gelisah, berarti sembahyang kita masih kada khusyuk. Berarti kita masih tenggelam banyak urusan masalah dunia. Karena jadi orang bahari itu kawa sembahyang khusyuk, mereka meninggalkan masalah dunia. Kada dari nanti pikir apa dunia. Jadi kawa sembahyang khusyuk. Nah sekurang-kurangnya diikuti masalah dunia. Dan itu amunang orang yang muda-muda itu memang susah banget. Nah, kalau zaman bahari, kalau disekumpul itu ya zaman bahari kisah guru-guru Jepang. Apabila umur 15 itu kalau mulai bisa sudah bergawe tuh 15 baik nang rumah atau nang pedagang atau lain-lainnya 15 tuh. Nah, dari umur 15 itu disuruh kencang mencari dunia. Kencang mencari dunia. 15 sampai 20 sampai 40. Itu dunia lebih kencang dengan syarat niatnya untuk ibadah. Aku jadi kencang nih berusaha niat untuk ibadah. 40 tahun bubuhan guru Martapura stop masalah dunia. Stop. Duit banyak sudah dalam tabungan. Ada mau urus lagi dunia. Ada orang menyumbang dari amas banyak berisi. Jadi ibadah jalan gitu makan yang ada kada habis itu sampai ke mati. Nah itu orang mati bakal amat. Matinya bakal amat. Kita di dalam agama itu suruh umur sampai 40 tahun, nang disuruh nang berusaha nang berhikmat tuh. Munnya kawa itu nah sampai 40 tahun stop. Kita wah ini kalau mau 40 tahun makin bersaing. Nah kita wah ini, nah itu bang sudah kebanyakan umum secara merata memang itu ada tadi secara khusus orang yang secara khusus tadi, ya seperti itu kencang dengan berbagai masalah dunia 40 tahun lebih lagi. Jadi ibadahnya lagi ibadah makan ada, bayi mati, tinggal keramat orangnya. Cuma dengan syarat ibadah jangan ditinggal. Majlis taklim jangan tertinggal juga. Ayo mah dunia sasah terus. Tepat waktu aja tuh. Kayaknya sudah ada masanya stop. Habis masalah dunia nyaman beribadah tuh. Kalau kenangan lagi apalagi pikirkan makan cukup sudah. Nah di situ nangkawa khusyuk. Lalu waktu matinya itu pekeraman orang. Memang orang besar ada ilmunya, itu ada ilmunya. Nang ada ilmunya ini kita memang susah. Nah ada ilmunya itu kan ya seperti itu tadi. Sambil begawi saing, sambil nuntut ilmu, sambil begawi saing, sambil nuntut ilmu. Sudah 40 tahun stop. Nah nyaman benar kayak itulah nyaman benar. Umur 40 tahun masih ada tanggungan, ada kawain. Umur 70 tahun, umur nih 70 tahun, besi anak umur 5 bulan. Nang tukang cari sidin, karena awal tuh harus cari dunianya wajib mempusi anak. Itu terjadi nyaman bahari. Benar sidin begawi saing mana begawi umur 70 tahunan sudah. Begawi saing ditakuni orang mai kain pian kuha kain saingnya begawi ikam cu tahu kah jadi aku nih saing aku masih ada nang diumpusi
tunang diungkusi halus. Itu mulai aku sahing masjid. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kan ada bapak sahing tuh itu. Ada bapak. Kenapa? Karena ini ada bisi kewajiban. Mungkin begini anom, kalau anak halus. Siapa nang wajib mengungkusi? Ya sidin tadi kada kawak ada. Aku di sini kada hendak berkawin, cuma apakah pinian Tuhan tak jadi kawin aja sidin. Ini masalahnya. Sehingga anak halus. Nah, tugas sidin tuh wajib mengungkusi anak kada harus ke perumahan tuh rumah. Cuma ini kisahnya tadi kan kisah orang yang khusus, nang mereka hendak menjadi wali sehingga bakal ramah matinya. Namun secara umum tuh ada jadi masalah secara umum ya kita secara umum ini. Pokoknya sampai umur 70 tahun kah, 60 kah, ada apa masalah dunia cari terus asal sembahyang masih dilaksanakan, puasa masih dilaksanakan dengan baik. Pokoknya perintah Allah Ta'ala itu sudah aman lah, sudah dilaksanakan dengan baik. Biar umur 60, ada apa mencari dunia. Nah ini bagi kita umum. Nah bagi kita umum ini pun bertingkat-tingkat juga kainan. Secara umum tingkat-tingkat di sisi Tuhan kainan. Misalnya Tuhan mengulangkan 1000 tingkat, misalnya orang awam nih. Nah, jadi ada nang 5 kayaknya derajatnya, ada nang 100, 200 sampai ke atas. Jadi umum ini bukannya sama berataan kayaknya surganya, lain-lain juga. Orang khusus pun kayak itu juga, lain-lain juga surganya. Ada sama. Kalau misalnya umum tuh sama berataan, ada adil Tuhan. Maka ya biar ini sama lah. Amal ibadah lain-lain, kalau ada nang sehari berzikir 100, ada nang salawat majlis ini, nang wakaf ini, lain-lain pahalanya, itu yang menyebabkan surganya karena lain-lain tingkatannya, maksudnya sesuai amal ibadah yang kita laksanakan. Makanya orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kuat itu rajin beribadah. Kenapa? Melihat balasan Tuhan itu, melihat orang yang yakin itu merasakan balasan Tuhan itu, lalu saing beribadah lain kada saing. Orang nang rajin melawan nang rajin lain hasilnya kada sama. Sama Tuhan kada adil. Bisa aja kada sama, jarang. Ada aja orang saing itu sedikit melihat, cuma jarang itu terjadi. Bisa jadi cuma jarang, asal nang saing ini syaratnya cukup. Saing syaratnya ada cukup kan kawannya. Orang rumah tuh saing tapi syaratnya cukup, tanahnya nang subur mencari kan syaratnya cukup tuh saing, tanahnya subur, selesai bertanam dipelihara bagus-bagus, dipupuk, dijaga seminggu 3 kali melihati setelah bertanam, minyak kuning pupuk pulang. Jarang rusak kayak itu, bertanam pas waktunya. Bisa aja kada bagus, jarang tadi. Allah Ta'ala itu adil. Nah ini secara umum. Wa afkarin dunia, dan tenggelam memikirkan dunia, kada kegampangan. Allahu Akbar, tenggelam hati nang ingat dunia aja lagi. Sampai-sampai gunung Fatihah kada sadar. Imbah orang dolim hanya sadar baca Fatihah. Nah itu ngarannya tenggelam, kada merasa. Wassalatul ghafil, sembahyang orang yang lupa, la tamna'u minal fahsya'i wal munkar, tiada bisa mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita katuju berbuat dosa? Jawabannya sembahyang kita kada khusyuk. Itu aja jawabannya. Kadang-kadang apabila kita masih ketuju kepada ke arah perbuatan maksiat, itu menandakan sembahyang kita kada khusyuk. Sembahyang kita kada khusyuk. Orangnya penyembahyang ya, tapi ketuju mencium binian, kada khusyuk sembahyangnya.
Orang jadi guru misalnya ada anak murid yang pindah bungas, tarik ke higa, cium, kamu pada aku cium nilai rendah, guru ada pintar gitu malamnya. Guru ada pintar itu, ikam pada aku cium nilai rendah, paksanya nama hantai dicium guru, ada wani lawan guru, hendak kata kayak itu nilai rendah, pokoknya ikam nilai 98 depan. Sahapun bohaha. Nah ini guru ada pintar gitu, manja. Mudah-mudahan jangan sampai kita kayak gitu. Adalah yang itu yuk, nyatailah sealaman nih cari aja, sealaman sedunia ini. Nah itu menunjukkan sembahyangnya kada khusyuk itu aja, sembahyangnya itu kada khusyuk. Karena kau melihat emas kacar hendak, arti kacar hendak ini iya nang kayak melilik-lilik nak mandiri sarapannya tuh nah. Mun emas itu bertanah hendak ujar Tuhan kita kada kau mendustai hati nangaran emas itu pasti ketujuh. Nah, cuma ketujuhnya itu jangan sampai kita batas-batas yang dilarang oleh Allah. Itu aja. Ini batasnya stop deh, jangan diteruskan karena disitu sudah dilarang oleh Allah. Ini siapa nih pengasnya? Ya sudah kita kan tujuh loh pengas. Arti pengas ini umum, rumah pengas bersih. Siapa nama pada ketujuh rumah bersih? Berita anak ketujuh. Mengarang rumah ringkat tahilantung banyak tahi cacak betul. Tiba berita anak ketujuh kebayang anak kuring tahi cacak. Orang mental 10 biji dan yang ketujuhnya itu cuma kopinya bersih, nyaman, pikiran tenang, bertanda senang arah bungas itu kan dilihat tidak bersih. Lalu ketujuh apalagi dasar orangnya bersih makin kedua kali sudah bersih mana bungas pulang. Nah jadi ujar Nabi kita, orang yang kada khusyuk itu sembahyang, maka sembahyangnya itu kada kau menegah dia daripada berbuat maksiat. Kada khusyuk apa? Wa qala Rasulullah, dan Nabi kita bersabda, kam min qaimin, berapa banyak daripada orang yang sembahyang, berapa banyak daripada orang yang sembahyang, hadduhu min salatihi, bahagian yang didapatnya dari sembahyangnya itu at-ta'abu wan nasabu, lapah lawan payah. Tuntung sembahyang asa lapah, tuntung sembahyang asa ada nyaman. Banyak itu je Nabi orang yang sembahyang, tuntung sembahyangnya ada merasakan nyaman sembahyang tadi. Wa ma arada bihi illal ghafil, maka tiada yang dikehendaki dengan itu hadis Nabi melainkan orang yang lupa di dalam sembahyang, orang yang kada khusyuk di dalam sembahyang. Maka orang yang lupa di dalam sembahyangnya, orang yang sembahyang kada khusyuk, jadilah sembahyangnya itu lapah dan lelah. Allahu Akbar. Asal apa sembahyang? Malas, ulir. Kenapa? Ini kada khusyuk, lupa. Itu sebabnya. Kadang merasakan lezat di dalam sembahyang, kadang merasa lezat. Nah, jadi orang yang sembahyang khusyuk itu dia merasakan nyaman sembahyang, lezat sembahyang. Asa hendak lagi taruh sembahyang. Itu orang yang khusyuk sudah sembahyangnya. Nah, kita kalau membandingkan di sini apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini. Kalau kita membanding kita, jadi sekedar ingat kita kepada Allah, sekedar itu Allah memberi pahala. Karena roh daripada sembahyang ingat kepada Allah. Rohnya sembahyang kita itu ingat kepada Allah. Rohnya sembahyang itu yaitu khusyuk.
Apabila sembahyang kita kada khusyuk, kada ingat lawan Allah, kada beroh sembahyang kita. Nah, tetapi di antara ulama ada yang mengatakan bagi kita orang umum, ya sekurang-kurangnya Allah Akbar itu yang diperhatikan. Allahu Akbar, jangan sampai lupa lawan Tuhan. Sekurang-kurangnya itu ada ulamanya lah itu, jangan sampai total lalu kada ingat lawan Allah. Ngaliknya aja sembahyang khusyuk aja. Baik ada sembahyang salah alik, nah ini ya sudah nih, makin naik. Patah hati sama sekali, putus asa sama sekali. Rancak juga belum mencontohkan kita itu lah. Jadi orang sembahyang itu secara seapa ingat, seitu pahalanya. Seapa dia ingat kepada Allah, seitu pahalanya. Apabila kada ingat lalu, kada berpahala. Tapi kewajiban sudah dilaksanakan. Kada mendosainya, kada disiksainya. Kada sembahyang, kewajiban kada dilaksanakan, disiksa. Hakun kada disiksa, kalau lah sembahyang cuma kada disiksa. Kada sembahyang disiksa. Kata hakun sembahyang biar kada khusyuk, masa jangan disiksa aja. Ya julun tulak sarwan nih, guring kada dapat nasi. Kayak malam ini kada dapat nasi, kepandainya lebihan aja. Jangan sampai murid kada dapat nasi. Kecuali nasinya nakal mayo. Jarang makan mayo. Belebih halus semua. Jadi kada dapat kawan madahakan belum nyaman supaya dapat bertahan nasi. Waqala Rasulullah, dan telah bersabda Rasulullah, laisa lil abdi min salatihi, tiada daripada hamba daripada sembahyangnya illa ma aqala minha, melainkan sesuatu yang dia pikirkan daripadanya, sesuatu yang dia ingat kepada Allah. Nah ini Nabi kita mendahkan sesuatu seapa kita ingat dengan Allah, itu Tuhan memberi pahala. Nah kecuali berjemaah, nah ini untungnya berjemaah ya. Allahu Akbar, baca Fatihah untung, imam rukuk juga, sujud juga, yang ada mikirkan Allah. Pokoknya sujud juga, yang penting apa yang dibaca pas aja. Maka itu termasuk khusyuk. Makin banyak jemaahnya, makin kenal pahalanya. Nah itu keuntungan sembahyang orang nang berjamaah. Maka oleh sebab itu banyak nang kada hapun berjamaah. Kenapa? Sulit sembahyang berjamaah itu sulit sembahyang berjamaah. Aku aja jangan berjamaah di rumah, jangan sembahyang nih, makin lagi di rumah jangan sembahyang, apalagi berjamaah. Makin lagi sembahyang kada hendak di rumah aja kada hendak sembahyang. Misalnya nih, aku aja di rumah aja ada sembahyang, apalagi berjamaah. Kenapa jadi orang tuh banyak kada hendak sembahyang berjamaah? Jawabannya ada lain, sulit. Ngali sembahyang berjamaah tuh ngali. Alhamdulillah kita nang manakawan mun kada maghrib isya berjamaah, kada kawa subuh berjamaah. Untung ngarannya antara dua tenang. Mun kada maghrib berjamaah subuh, mun kada subuh maghrib berjamaah. Apabila los lalu subuh kada berjamaah, maghrib kada berjamaah, terus kayak itu tiap hari. Apa ujar Nabi kita? Itu adalah orang munafik. Nabi kita mendahkan, jangan ulun lah. Orang munafik tu je Nabi kada kawa sembahyang berjamaah. Ini kena tersinggung banyak nih kena. Harus saja nang mendahkan. Nabi kita nang memandahkan, ujar Nabi, orang munafik kada kawa sembahyang berjamaah. Dua, bisa maghrib isya-nya kada kawa atau subuh. Artinya keduanya tuh, maghrib isya kada kawa, subuh kada kawa juga. Nah itu orang munafik je Nabi.
hendak mengetahui kita munafik lawan kadenya, ujar Nabi kita, liati kawa kadenya sembahyang nang dua ini nah. Apabila kata kawa sembahyang dua ini, nah itu tanda orang munafik. Itu Nabi kita mendahkan tuh. Mun pian melihat zahirnya ulun, pian bisa tersinggung. Tapi kalau pian memandangnya Nabi nang menyampaikan ini, insya Allah akan tersinggung. Maka oleh sebab itu, supaya jangan menjadi orang yang munafik, jaga sembahyang. Maghrib isakah berjamaah atau subuhkah berjamaah. Jangan sampai sampai sebulanan pada berjamaah maghrib isya. Nah itu menandakan menjadi Nabi itu orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu ingat ada kawa sembahyang itu sudah dicap oleh Allah. Orang munafik kada kawa sembahyang berjamaah maghrib isya lawan subuh. Jadi di zaman Nabi itu dipadahkan oleh sahibus sirri. Artinya orang munafik itu tak kawa inya. Mun kawa juga paksaan hanya lapah menguap 20 kali. Lama sambil guringnya bayangna. Tak paksa benar. Hanya kawa. Nah jadi mau dilihat di sinilah, dilihat di sini banyak benar kita ini termasuk orang yang munafik mun dilihat daripada hadis Nabi ini. Nah mudah-mudahan kita bertahan jangan sampai dijadikan oleh Allah mati dalam keadaan munafik. Munafik nang kecil aja kan itu. Kalau munafik besar itu bakal dalam neraka. Ini munafik nang kecil aja. Artinya ada munafik etikat. Munafik etikat tuh bakal dalam neraka. Di dalam hati kada beriman, dimuntung iman. Nah itu bakal dalam neraka. Kepada beriman cuma di hatinya ada. Mudah-mudahan berkah bisa kumpul. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Tahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad.